Bulan lalu, CLCC tahun 2019 lagi bergerak dalam helpful. Katakan helpful. Saya lihat helpful adalah cara yang sangat efektif untuk menjangkau orang, memberkati orang, menceritakan Tuhan kepada orang lain. Gak dengan banyak ngomong waktu kita helpful orang diberkati. Gak banyak ngomong waktu kita helpful orang terbuka hatinya. Dan cerita selanjutnya terserah saudara dan saya. Amin. Nah, bulan Februari kita membahas tentang persepsi. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya belajar punya persepsi yang benar tentang keluarga kita, tentang pasangan kita, tentang anak kita, orang tua kita, dan tentang Tuhan. Persepsi, kemarin Kak Jo bilang ini, itu adalah gambar, foto, bayangan kita tentang Tuhan, tentang pasangan kita. Kita belajar bagaimana membangun persepsi yang benar dengan orang lain. Amin. Saya harap saudara bisa mempraktekannya karena saya sedang mempraktekannya. Saya orang yang sangat gampang menilai orang, menghakimi, sebetulnya begitu. Saya dasarnya begitu. Nah, saya belajar untuk bangun persepsi yang baik tentang orang lain, tentang saudara. Jadi kalau saya lihat muka saudara, saya agak sebel, saya langsung bangun, no, Tuhan lihat yang baik dalam saudara. Saya pun harus lihat yang terbaik dalam saudara. Amin. Bulan ini kita mau belajar helpful buat kita semua untuk gini, gimana ngambil keputusan. Katakan decision making. Lagi decision making. Mengambil keputusan. Nah, saya percaya sebulan ini saudara akan diberkati. Saya bulan lalu diberkati dan saya harap bulan ini juga kita akan lebih lagi. Saya yakin itu yang terjadi. Oke, saudara, kita akan belajar dari mana? Saya akan ajak kita belajar dari satu tokoh, namanya Ahitofel. Katakan Ahitofel. Lagi Ahitofel. Siapa Ahitofel? Ahitofel adalah penasehatnya Daud. Coba kita lihat. 2 Samuel 15, saudara bisa baca dari 15 sampai 17, sampai sekitar situ saudara bisa baca, saudara akan dapat banyak tentang Ahitofel. Ketika Absalom, anaknya Daud, itu hendak mempersembahkan korban, sebetulnya ini dibuat karena waktu itu dia lagi kumpulin kekuatan, kumpulin massa untuk apa? Untuk berontak terhadap Daud. Absalom, anaknya Daud, mau berontak terhadap Daud. Nah, ketika dia mempersembahkan korban, disuruhnyalah datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud. Dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lihat ini, Ahitofel diundang kehadirannya membawa pengaruh yang luar biasa. Kesepakatan itu semakin kuat, perkumpulan itu semakin kuat dan banyak rakyat mendukung mereka. Kenapa rakyat mendukung mereka? Ternyata 2 Samuel 16 ayat 23 bilang ini, pada hari-hari itu nasihat yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Tuhan. Demikianlah setiap nasihat Ahitofel baik dipandang dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi gini loh, pada hari itu salah satu terjemahan bilang ini, kata-kata Ahitofel sama dengan kata-kata Tuhan. Wow. Berarti ini nabi yang luar biasa, bukan sekedar penasehat, dia nabi yang luar biasa. Kalau dia ngomong kejadian. Kalau dia nasihati tajam, tepat. Makanya rakyat membela Absalom karena gini, wah yang kalau ngomong aja udah sama dengan ngomongan Tuhan, sekarang bela Absalom berarti Daud sudah ditinggalkan Tuhan. Yuk kita bela Absalom, makanya rakyat ikut mendukung Absalom. Oke? Sudah lihat itu? Nah, 1 Samuel 17 bilang ini, waktu dalam perjalanan itu pemberontakan terjadi, nasihatnya ditolak sama Absalom. Nasihatnya digagalkan sama Husai kalau nggak salah. Nah, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya lah pelana keledainya, lalu berangkatlah dia ke rumahnya, ke kotanya. Dia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah dia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, Ahitofel adalah penasehat yang hikmatnya jauh melampaui yang lain. Ahitofel adalah nabi yang diurapi Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan, diakui. Tapi pertanyaannya begini, kenapa nabi yang bijaksana bisa membuat keputusan yang salah? Ini yang kita mau pelajari hari ini. Udah bijaksana, nabi salah, kok bisa? Oke? Lihat, beberapa keputusan fatalnya Ahitofel. Yang pertama begini, dia sakit hati terhadap Daud. Makanya dia berontak, pasti ada masalah di situ. Yang membuat dia berontak, pindah kubu. Yang kedua, dia memihak pada Absalom.
Nabi yang bijaksana kok bisa memihak pada Absalom? Kalau saudara pelajari Absalom, maka dia orang muda yang penuh dengan kepahitan. Orang muda yang penuh dengan banyak hal yang gak bijaksana. Tapi kenapa Nabi ini mau memihak Absalom? Disitulah kalau menurut saya ada keputusan yang salah dari Ahitofel. Dan yang terakhir, yang ketiga apa? Dia bunuh diri. Oke? Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Kemungkinan itu berhubungan sama cucunya gini. Kenapa dia sakit hati sama Daud? Mungkin karena gini, siapa sih cucunya Ahitofel? Batsheba. Perempuan yang dilihat Daud dari jauh pas lagi mandi, terus diajak berhubungan dan suaminya dibunuh. Sampai dia sakit hati. Mungkin karena cucunya. Amin. Daud sampai ngarang Mazmur juga loh. Daud bilang begini, kalau orang lain yang menusuk aku kira-kira masih oke lah. Tapi kamu ini sahabatku, orang yang bersama-sama masuk ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kok kamu yang mengkhianati aku? Daud enak yang ngarang begitu ya. Ahitofel juga mungkin ngarang lagu saudara. Kalau orang lain yang mainin cucu saya masih oke lah. Tapi kamu nih sahabatku. Orang yang sama-sama menyembah Tuhan masuk bait Allah bersama-sama. Kok lu yang makan cucu gua sih? Lu gak pandang gua apa? Lu gak lihat dia sakit hati, mungkin berhubungan dengan cucunya. Tapi dari sini kita bisa lihat gini, sakit hati membuat orang pintar jadi bodoh. Amin. Sakit hati membuat orang pintar jadi bodoh. Nabi yang bijaksana kehilangan kepekaannya akan Tuhan. Nabi yang bijaksana kehilangan kebijaksanaannya sampai dia akhirnya bunuh diri. Kalau suruh pintar, suruh peka, hati-hati kalau suruh sakit hati. Katakan sakit hati. Ada nggak di sini sakit hati? Halo? Biasanya sakit hati ada-ada aja disimpan enggak? Hati-hati waktu suruh sakit hati dan memutuskan, kemungkinan keputusanmu nggak tepat. Kemungkinan keputusanmu tidak bijaksana. Amin. Apalagi kalau kita sudah kurang pintar dan kurang peka. Tambah sakit hati lagi saudara. Wah sudah gak jelas itu. Amin. Sadarilah bahayanya. Oke. Nah dari sini kita bisa belajar nih. Gak ada orang hebat. Katakan gak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Maksudnya gini loh. Saudara jangan terlalu cari suara Tuhan dari orang lain. Sepeka-pekanya dia Ahitofel aja bisa salah. Suara Ahitofel pada zaman itu dianggap suara Tuhan, bisa salah. Berarti saya pun bisa salah. Hamba Tuhan manapun bisa salah. Jadi gini, untuk mengenal kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu tanggung jawab kita masing-masing. Jangan andalin orang lain. Gak ada orang hebat, yang hebat hanya Tuhan. Yang setuju kata amin. Nah, kenapa dia bisa salah sih? Itu yang kita mau belajar ya. Terus gimana membuat decision making yang benar dong? Karena decision making itu penting. Membuat keputusan itu penting. Tiap hari tahukah saudara bahwa setiap kita membuat keputusan ribuan loh. Sebuah universitas meneliti bahkan untuk makan satu hari penuh saja. Untuk makan dan minum saja. Saudara dan saya membuat keputusan 200-an. Mau makan apa? Nasi apa bubur apa yamcha? Minumnya apa? Mau ada dessert enggak? Mau makan di mana? Mau ke sana ya jalan atau minta diantar? GoFood apa enggak? Mau pakai sendok atau pakai tangan? Mau pakai saus yang mana? Dan kalau sudah jumlah satu hari untuk makan dan minum saja 200 keputusan. Belum yang lain, berarti ada ribuan keputusan yang kita buat setiap hari. Amin. Dan hidup ini kenapa penting membuat keputusan? Karena hidup ini adalah hasil dari sekumpulan keputusan yang kita buat. Dan setiap keputusan itu punya konsekuensinya loh saudara. Semua keputusan punya akibat. Hati-hatilah dengan keputusan yang kita anggap kecil. Contoh gini, tadi makan. Padahal bertahun-tahun kemudian kesehatan saudara ditentukan sama keputusan saudara makan dari dulu. Bagaimana saudara minum? Kalau saudara, saya sukanya Indomie dan minum Coca-Cola. Dan saudara lakukan itu terus. Tinggal hitung waktu, saudara akan menuai konsekuensi dari keputusan saudara. Orang bilang itu hukum tabur tuai, oke. Dan orang bilang ini, itu hukuman Tuhan. Bukan. Hukum tabur tuai adalah begini, simple. Kamu buat, ya kamu terima. Nah maksudnya, bukan Tuhan yang hukum, kamu yang buat. Keputusan kita nggak mau olahraga, terus saudara akan
menerima konsekuensinya suatu hari nanti. Surya suka ngomong begini, orang suka kaget waktu di tengah rumahnya tumbuh pohon beringin. Loh, ada pohon gede banget di rumah saya. Siapa yang nanam? Keputusan saudara dan saya setiap hari yang menanam itu. Yang mengizinkan dia tumbuh sampai besar. Waktu dia besar dan merusak atap rumah kita, terus kita kaget, jangan kaget. Itulah akibat dari keputusan demi keputusan. Karena hidup kita adalah hasil dari sekumpulan keputusan yang kita buat. Yang setuju kata amin? Nah, faktor utama dalam membuat keputusan apa? Gambar diri. Faktor utama di dalam membuat keputusan adalah gambar diri. Katakan gambar diri. Gambar diri itu apa sih? Gambar diri adalah gini, siapa saya menurut saya? Menurut saudara siapa saudara? Halo? Kalau saya mau tanya di Alkitab, menurut Yohanes siapa dia? Murid yang dikasihi Tuhan. Saudara googling aja. Murid yang dikasihi Tuhan. Muncul semua ayat dan semua ayatnya ada di Yohanes semua. Jadi orang punya persepsi gini, murid yang disayang Tuhan tuh Yohanes. Yang ngomong siapa? Cuma satu, Yohanes. Amin. Siapa saya menurut saya? Saya orang yang disayang Tuhan. Petrus mungkin gondok baca itu saudara. Tapi itulah gambar diri Yohanes. Sekarang saya mau nanya, siapa saudara menurut saudara? Siapa saya menurut saya? Coba senggol kiri kanan, siapa saya sih menurut saya? Oke, hal ini penting karena apa? Ini akan menentukan bagaimana saudara berlaku dengan hidup saudara. Bagaimana saudara bersikap dengan hidup kita. Siapa saudara menurut saudara akan menentukan keputusan dalam hidupmu. Siapa saudara menurut saudara akan menentukan keputusan yang kamu ambil setiap hari dalam hidupmu. Oke, saya minta ada gambar mobil. Saya bukan orang yang suka mobil tapi saya coba pelajari sedikit tentang mobil ini. Oke, beberapa yang suka mobil langsung tahu ini gitu kan. Oke, mobil berikutnya dulu kita lihat lagi. Oke, ini mobil tahun 63. Menurut saudara mahal mana? Kita balik ke mobil pertama. Ini mobil Koenigsegg Trevita, kira-kira gitu. Dia catnya bahkan pakai serbuk permata. Jadi catnya dicampur pakai serbuk permata untuk bikin bagus. Canggihnya luar biasa, kencangnya luar biasa. Itu mau pintunya ngebuka ke atas, semua udah keren sekali. Dan di dunia cuma ada 3. Oke, ini salah satu mobil termahal di dunia, harganya 65 miliar. 65 miliar. Cuma ada 3. Catnya ada campuran permata asli. Oke. Gambar berikutnya tadi. Sementara ini adalah mobil tahun 63. Ferrari GTO. Baru terjual di tahun lalu, harganya 973 miliar. 15 kalinya dari mobil yang tadi. 15 kali. Ngebut pakai ini saya nggak terlalu sarankan. Oke, tahun 63. Tapi saudara lihat ini gini, bukan karena permatanya sesuatu berharga. Jangan minder karena kamu buatan tahun 63. Amin. Jangan minder karena gini, ada yang lebih canggih dari kamu. Ada yang lebih pintar dari kamu, ada yang lebih cantik dari kamu, ada yang lebih ganteng dari kamu, ada yang lebih tinggi teknologinya dari kamu. Jangan minder karena itu. Waktu kamu tahu siapa kamu dengan tepat, maka kamu tahu menghargai diri kamu. Amin. Amin. Waktu orang tahu nilainya mobil tahun 63 ini, maka dia tidak akan sembarangan. Dia akan pelihara, dia akan buat keputusan yang tepat untuk setiap hari dengan mobil ini. Betul nggak? Mobil ini dikerudungin mungkin, nggak boleh kena hujan, nggak boleh kena matahari. Kenapa? Nilainya 1 triliun. 1 triliun. Halo? Buat beberapa orang ini mobil kuno, mobil mobil tua. Buat orang yang mengerti siapa mobil ini sebenarnya. Dia mobil yang paling mahal di seluruh dunia. Ini mobil yang paling mahal di seluruh dunia. Oke, nah di sini masalahnya Ahitofel. Di sini masalahnya Ahitofel. Waktu nasihatnya ditolak, ada penasihat lain yang didengar, mungkin lebih muda. Dia bilang, sekarang gue udah tua, gue dibuang. Gue gak berharga, gue gak didengar. Bunuh diri dia. Bunuh diri, lihat.
Hati-hati dengan itu. Gambar diri yang buruk akan membuat keputusan yang buruk. Gambar diri yang buruk akan membuat keputusan yang buruk. Gambar diri yang buruk akan membuat hidup saudara dan saya ini tidak bahagia. Stres, depresi, minder, bisa juga sombong. Gambar diri yang salah juga merasa ini, wih dia tinggi. Kenapa sampai ditolak nasihatnya aja bunuh diri? Karena dia menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia menganggap dirinya nggak boleh ditolak. Dia menganggap dirinya paling hebat. Begitu dia sudah tidak paling hebat lagi, hancur semua kehidupannya. Hancur semua bangunan kehidupannya. Amin. Dia menganggap dirinya paling diurapi Tuhan. Dia menganggap dirinya paling luar biasa. Suara gua sama dengan suara Tuhan. Waktu tidak begitu lagi, hancur semua harga dirinya. Sampai dia memilih mati. Gambar diri yang buruk membuat keputusan kita buruk. Amin. Nah, iblis tahu itu, makanya dia kasih rumus. Oh, dia tahu kalau gambar diri saudara-saudara rusak, orang mau aktif gereja kayak apapun hancur-hancur. Makanya gereja banyak masalah toh. Kenapa? Gambar diri orang-orangnya rusak. Pendeta banyak problem kan? Kenapa? Gambar diri orang-orangnya rusak. Lihat ini, rumus iblis nih. Saya sama dengan penampilan plus kata orang. Coba saudara lihat apakah rumus ini saudara pegang. Kalau saudara pegang saya mau beritahu dalam nama Yesus lepas. Keluar dalam nama Yesus. Rumusnya bukan saudara. Amin. Rumus ini bahaya. Saya sama dengan penampilan plus kata orang. Jadi apa pendapat orang lain sangat berpengaruh buat saudara. Saudara akan nyaman apa enggak tergantung dari penampilan. Makanya nanti merek jadi penting. Hei, merek enggak apa-apa loh. Tapi jangan membuat merek jadi harga diri saudara. Kalau suatu kali nggak ada merek itu lagi, terus saudara masih berharga nggak? Jangan, saya nggak bisa pakai merek itu lagi. Lebih baik saya mati saja. Saya nggak bisa beli tas lagi yang merek, saya nggak seperti dulu lagi. Lebih baik saya buat apa saya hidup saudara. Itu Ahitofel. Itu rumus iblis. Tapi rumus Tuhan apa? Saya sama dengan apa kata Tuhan. Katakan saya sama dengan apa kata Tuhan. Lagi saya sama dengan apa kata Tuhan. Amin. Nah, keputusan yang, lihat waktu gambar diri buruk, keputusan yang keluar juga buruk. Apa saja keputusan yang bisa keluar? Lihat ini, pahit. Lihat Ahitofel pahit. Waktu kita gambar dirinya buruk, mudah sekali pahit. Mudah sekali pahit. Sensitif, mudah tersinggung, halo. Penampilan jadi penting. Pengakuan orang jadi penting. Ini enggak cuma generasi tua atau muda loh, semua generasi begini. Ibu-ibu kalau arisan saudara, beberapa arisan, kalau enggak bawa tas yang paling modern, enggak berani muncul di arisan. Pertanyaan saya kan selalu cuma satu gini, itu yang arisan tasnya apa ibunya? Yang diterima tasnya atau ibu? Bapak-bapak juga sama, kalau nggak pakai mobil yang paling keren, mana bisa saya ketemu sama rekan-rekan sejawat saya? Halo, hei saudara itu berharga karena mobilmu atau karena dirimu? Kabar yang saudara perlu timbangkan lagi nih, apakah mobil-mobil termahal di dunia tadi dibeli orang-orang terkaya di dunia? Tidak. Orang-orang paling kaya di dunia, saudara boleh googling, mobilnya biasa. Kenapa? Mereka enggak perlu menunjukkan lagi gue paling kaya di dunia. Kenapa? Orang sudah tahu gue paling kaya di dunia. Enggak harus membuktikan diri lagi dengan mobil dan sebagainya. Orang sudah tahu. Saudara cek saja siapa Warren Buffett. Saudara cek mobilnya, saudara cek rumahnya. Simple. Tapi orang tahu dia nomor 2 paling kaya di dunia. Nah siapa yang beli mobil-mobil tadi? Pertama mungkin hobi, nggak ada yang salah dengan hobi. Tapi yang kedua yang salah adalah begini, orang-orang yang mau membuktikan diri. Gue kaya loh. Lu belum tahu gue kaya? Belum tahu ya? Kenalin, gue kaya. Kenalin gue cantik. Kenalin gue ganteng. Kenalin gue hebat loh. Gue hebat. Kenalin dong. Gue orang diurapi Tuhan loh. Makanya banyak orang suka cerita gini, Tuhan bilang sama saya.
Tuhan bilang sama saya, kenapa sih mesti begitu? Supaya orang tahu, Tuhan ngomong loh sama gue. Makanya saudara perhatikan, saya berusaha untuk enggak begitu. Kenapa? Saya juga punya kelemahan itu toh. Setiap kita punya kelemahan, saya harus jaga. Perhatikan baik, saya sering gak ngomong Tuhan bilang, saya bilang ini, saya pikir. Beberapa dari saudara nih, Tuhan kayaknya gak pernah ngomong sama Pak Andi ya. Ya terserah saudara. Saya harus menjaga diri saya supaya saya gak perlu membuktikan apa-apa sama saudara. Saudara juga sama. Amin. Amin. Pelarian. Waktu kita tidak punya penampilan, kita pahit, kita mulai punya pelarian yang lain. Sikap buruk. Apa aja sikap buruk yang bisa muncul? Mencuri. Untuk ini kita sampai rela mencuri. Kenapa sih orang korupsi? Kenapa sih orang menipu? Supaya bisa beli, bisa menunjukkan dia punya uang lebih banyak. Berhutang, hutang yang penting keren. Berbohong, bluffing, omong besar. Seks yang tidak pada tempatnya, menyesali diri, nggak pede, minder, atau pamer kebalikannya. Sama itu. Sekali lagi orang pamer, orang minder semua karena gambar dirinya salah. Sensitif, mudah tersinggung, iri hati. Iri aja lihat orang lain. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Suka niru. Nah, coba saudara lihat foto berikut ini, apa pendapat saudara? Oke. Ya, kemarin katanya Luna Maya yang memulai, dia yang mengakhiri. Oke. Luna Maya yang membuka prospek, dia yang closing. Tapi saya cuma mau tanya, saya tidak ada keberatan dengan dia, saya cuma mau tanya, apa pendapat saudara waktu lihat Instagramnya Syahrini? Orang yang gambar dirinya salah, saya mau beritahu, saudara akan terusik lihat dia. Saudara terganggu lihat Instagram. Orang yang gambar dirinya salah, dia akan gak aman waktu lihat sosial media. Betul enggak? Kenapa? Karena kita gak mau kalah. Karena kita suka, ujungnya apa? Kalau gak niru, jadi hatersnya. Yang aneh udah jadi haters, tapi buka terus. Dibahas, dikomenin. Lebih seru daripada bahas firman Tuhan. Amin. Makanya sampai Paulus bilang begini, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, katakan bisik-bisikan, keangkuhan, kerusuhan. Aku khawatir itu ada di tengah-tengah kalian. Kenapa? Kalau gereja isinya gambar dirinya parah, ini isinya gereja. Ini isinya kita, ini isinya home, ini isinya hati kita, ini isinya rumah kita. Amin. Nah, bagaimana membangun gambar diri yang benar? Bagaimana membangun gambar diri yang benar? Gambar diri itu dibangun dalam dua hal. Yang pertama di pikiran, katakan di pikiran. Yang kedua di komunitas, katakan komunitas. Amin. Saya akan bahas yang pertama dulu di pikiran, komunitas saya akan bahas 2 minggu lagi. Jadi gambar diri itu dibangun di pikiran dan di komunitas. Nah, gambar diri itu lebih dari sekedar percaya aku anak kesayangan Tuhan. Lagu tadi yang pertama, I'm a son of God. Yes, I am. I'm a son of God. Bagus. Tapi gambar diri itu lebih daripada sekedar tahu bahwa saya anak kesayangan Tuhan. Gambar diri harus dibangun di atas gini loh. Pengenalan Tuhan. Pertanyaan ini, siapa Tuhan buat saudara? Kalau Tuhan buat saudara nggak besar, nggak hebat, nggak luar biasa, saudara nggak akan bangga jadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Ada banyak orang di gereja, saudara tahu kita anak Tuhan, amin. Tapi kenapa keputusannya tetap salah terus, hidupnya tetap sembarangan terus? Karena buat dia nggak ada bangga-bangganya jadi anak Tuhan. Makanya gini, gambar diri bukan dibangun dari sekedar bilang, aku percaya, aku anak Tuhan. Tapi gambar diri dibangun waktu kita mengenal Tuhan. Amin. Gambar diri dibangun waktu kita menyadari bahwa seluruh pusat kehidupan ini adalah Tuhan dan bukan saya.
God and not me. Waktu saudara membangun gambar ini, saya anak Tuhan, saya percaya kalau saya doa saya pasti dikasih, saya minta saya pasti dikasih. Maka tapi kita nggak membangun bahwa pusat hidup ini Tuhan, maka saudara tetap hidup buat saya. Saya percaya doa saya pasti dijawab buat apa? Buat saya. Saya lagi minta supaya saya tambah kaya. Suatu kali ada orang bilang, Pak boleh, dia panggil saya nama langsung, bukan di sini, nggak ada, di luar negeri. Pas saya lagi ketemu negeri, dia boleh nggak doain gue? Gue lagi nyelundupin uang. Tolong doain supaya nggak ketahuan. Saya bingung itu, gimana caranya saudara ya. Tapi lihat, tapi kan kita minta pasti dikasih kan. Kalau kita bersatu berdoa, kita doa supaya nyelundupin uang nggak ketahuan bisa kan. Saudara, gambar diri menjadi anak Tuhan bukan untuk ego kita. Makanya pertanyaannya, siapa Tuhan buat saudara? Waktu kita tidak kenal Tuhan, kita tidak bangga jadi anak Allah. Waktu kita nggak kenal Tuhan, maka gini, bahkan pulang ke rumah Bapa menjadi menakutkan buat kita. Sudah mengerti pulang ke rumah Bapa? Koit. Amin, modar. Menakutkan buat kita, kenapa? Karena kita nggak kenal Bapa. Lo katanya anak Bapa, saya anak Bapa bukan anak Tuhan. Ayo pulang ke rumah Tuhan, nggak mau anak Tuhan, jangan sekarang Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan, dalam nama Yesus. Loh Tuhan bilang, ayo anakku pulang dalam nama Yesus. Waktu Tuhan bilang, sudah waktunya anakku, kecewa saya, kecewa. Loh katanya mau pulang ke rumah Bapak, kecewa saya kalau saya pulang. Kita enggak kenal Tuhan, kita enggak mengerti keselamatan, kita enggak mengerti surga, itu iman yang palsu. Iman yang salah. Amin. It's all about God, katakan it's all about God. It's not about me. Katakan it's not about me. Lagi it's all about God. It's not about me. Saudara, kalau saudara mengenal dia dan saudara tahu begini, hidup kita ini cuma satu puzzle dari seluruh gambar. Cuma satu potong puzzle. Yang baru berarti kalau dia ditempel di seluruh gambar yang utuh. Nah gambar ini punya siapa? Punya Tuhan. Saudara mau jadi warna yang terbaik sekalipun kalau nggak ditempel dengan yang lain, saudara nggak punya arti. Tapi waktu saudara jadi susunan gambar yang besar, saudara berarti. Dan hidup ini cepat sekali loh waktunya. Apakah saudara sudah menemukan posisi saudara dalam puzzle-nya Tuhan? Halo? Tapi Pak, saya selalu aktif ke gereja. Sekali lagi aktif ke gereja, iman kita belum tentu benar. Tadi kan ngomong modar aja ditengking saudara. Betul enggak? Pulang ke rumah Bapa menakutkan. Kenapa menakutkan? Gambar diri kita belum benar. Karena gambar diri dibangun di atas yang pertama apa? Pengenalan akan Tuhan. Waktu kita mengenal siapa Tuhan kita. Dia pencipta alam semesta. Rencananya tidak ada yang gagal. Maka kata gini, menjadi anak Allah. Jadi berarti buat kita. Amin. Waktu Tuhan tidak berharga buat saudara, menjadi anak Allah tidak ada artinya. Dan perhatian baik. Waktu bukan it's all about God, tapi it's all about me. Semua tentang saya mau beritahu. Hidup kita sedang punya banyak masalah. Begitu saudara begini, it's all about me. Langsung banyak masalah kan, betul gak? Saya kurang cantik lah, saya kurang ganteng lah, saya kurang kaya lah, saya kurang apa ya, kurang terkenal lah. Mulai saya kurang, kenapa? It's all about me. Itu yang gak disadari sama Ahitofel. Di dalam semua kehebatan karunia yang dikasih, dia lupa bahwa it's all about God. It's not about me. Dia pikir it's all about me. Ahitofel adalah segalanya. Waktu Ahitofel ditolak, hancur semuanya, frustasi dia. Amin. Waktu kita enggak punya, gini. Tadi saya pagi ada Theo di sini, saya bilang Theo itu saudara, doktor matematika.
Dia ciptain rumus matematika. Dia ciptain rumus. Rumusnya tahu di antara kita ada yang ciptain rumus matematika. Sementara rumus SMA buat saya aja udah pusing, saudara. Dia ciptain rumus sendiri loh matematika, itu Theo. Dari situ saudara tahu kan bahwa dia dan saya pintar dia, yang setuju kata amin. Nggak suka saya. Harusnya ada yang ragu-ragu dikit, enggak juga gitu kan. Tapi sudah mantap sekali. Pintar dia, tapi saya mau beritahu, kalau it's all about me, saya gelisah. Saya banting tulang, banting otak untuk bisa lebih pintar dari dia. Karena it's all about me. Tapi kalau it's all about God, saya tahu dia punya kelebihan, saya juga punya kelebihan di tempat yang lain. Saya tidak sibuk berusaha jadi seperti dia atau terancam sama dia, tapi kita bekerja sama untuk mengisi puzzle tadi. Lu belas itu, gue belas ini ya. Amin. Kamu belas itu, gue belas ini. Sebaliknya tadi saya bilang ini, Andre main gitar lebih hebat daripada Theo. Theo enggak perlu banting-banting gitar untuk bisa menyaingi Andre. Amin. Lu belas itu, gue belas ini. Gue belas ini ya. Puzzle tersusun. Kenapa? It's not about us. It's all about God. Ini bukan pertunjukan kita, ini pertunjukan Tuhan. Sometimes saya harus akui begini loh, kita punya rasa aman suka terganggu. Contoh, Pak Andi. Yang itu khotbah lebih bagus dari Pak Andi. Apa? Kadang itu bisa terjadi kan. Dan di situ saya harus menyadari bahwa saya manusia biasa. Yang saya harus jaga gambar diri saya di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Dan di atas kesadaran bahwa it's all about God. Hey, ini gereja punya Tuhan, bukan punya gue. Amin. Kalau ada yang lebih bagus dari saya, bagus dong. Harusnya kan begitu. Nah, tapi saya sadar, setiap kita punya gambar diri masih belum sempurna. Makanya bangun dulu dengan benar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, komunitas. Nah ini 2 minggu lagi saya akan bahas. Bagaimana komunitas menentukan gambar diri saudara. Komunitas itu seperti tanah yang subur loh. Amin. Saudara harus hati-hati dengan komunitas. Ya. Nah saya akan kasih praktisnya buat saudara begini. Gambar diri itu enggak dibangun hanya lewat baca buku, dengar khotbah, tapi gambar diri harus dilatih, katakan dilatih. Lagi dilatih. Banyak orang ke gereja sudah berapa tahun ke gereja? Puluhan tahun ke gereja kan? Gambar diri enggak benar-benar kan? Ahitofel, Batsheba itu cucunya, berarti dia senior banget. Nabi, bijaksana, senior luar biasa, gambar diri hancur. Berarti pelayanan belum tentu pengaruh loh. Lama di gereja belum tentu pengaruh sama gambar diri saudara. Kalau saudara nggak latih. Jadi gambar diri harus dilatih. Amin. Dilatih bagaimana? Yang pertama latih kesadaran diri. Katakan sadar diri. Sadar diri apa tadi? Sadar diri bahwa saya belum sempurna. Saya nggak bilang, oh saya sudah sempurna. Waktu tersinggung, Tuhan nggak suka sama orang itu. Oh bukan. Bukan Tuhan tidak suka sama dia, lu yang terancam sama dia. Kalau kita sadar diri kita tahu, aduh kenapa gue sensi ya. Aduh kenapa gue buka Instagram Syahrini kok kesel ya. Bukan Syahrini yang salah bro. Amin. Ada problem dengan gambar dirimu. Waktu kamu pengen tiru-tiru orang. Kok dia pakai merek. Gue bikin yang palsu ah. Beli yang palsu. Beli yang palsu juga, aduh kayaknya sayang duitnya, gue bikin sendiri. Tapi ditulisin mereknya. Saudara, cuma untuk meniru kita buat banyak hal. Saudara gambar diri, sadar dirilah bahwa ada yang salah sama kita. Waktu saudara sensi, sadar dirilah, belum tentu dia yang salah. Hei kamu cek, jangan-jangan ada salah. Nah sadar diri apa? Sadarlah bahwa setiap hari kita membuat ribuan keputusan. Karena itu kalau saudara tidak bangun di atas dasar yang benar, maka semua keputusan saudara akan blunder. Semua keputusan saudara akan suatu hari bawa konsekuensi yang merusak. Orang tua yang nggak bangun dengan benar, maka dia lukai anaknya terus. Suatu hari anaknya tumbuh dengan berontak terus. Siapa yang tanam pohon ini di rumah gua? Kamu. Amin. Kalau saudara selama ini
nggak sadar bahwa keputusanmu menjawab, nadamu menjawab itu mempengaruhi hati pasanganmu. Maka suatu hari tiba-tiba pasanganmu, I love you goodbye. Gitu, kok bisa? Setan mana yang masuk rumah saya? Kamu. Setannya kamu. Nah, apa maksud saya? Kita seringkali suka pikir setan mana rusak saya. Hei, setannya kamu, jangan-jangan. Karena kamu tidak mau sadar diri bahwa setiap kata-kata yang keluar itu harus kamu pikirkan dengan baik. Amin. Itu keputusan demi keputusan loh. Goblok lu, goblok lu, goblok lu. Terus anak kita jadi goblok. Siapa yang ajar dia jadi goblok? Saudara. Amin. Tapi waktu anak kita mungkin kurang pintar. Tapi kita bilang, nah apa kamu tidak pintar. Om Andi juga nggak sepintar Om Theo. Tapi dia toh bisa hidup dan jadi berkat. Yang penting kamu kenal Tuhan, temukan bagian kamu. Dan anak itu kan, oh begitu ya. Amin. Latih kesadaran diri kita. Latih kesadaran diri kita. Saya kagum sama istri saya terus terang. Tadi pagi dia nggak ada, kita gosipin tadi. Kali ini dia ada. Saya memang coba loncat contoh tentang dia, tapi saya pikir nggak apa-apa lah kita pakai contoh tentang dia ya. Saya suka cerita kan, waktu pacaran histeris kan. Saya telat jemput 10 menit histeris. Sampai berdirilah bulu romaku. Saya selalu bilang begitu. Kenapa? Karena dia trauma terluka dengan broken home-nya dia. Orang tuanya. Waktu papa mama cerai, anak selalu bilang ini, salah saya kayaknya. Papa gak mau di sini karena salah saya. Histeris. Tapi kalau saudara lihat, saya mau bilang sama saudara gini, saya tuh start ikut Tuhan di sini. Bertobatannya tuh cukup jadi pembicaraan lah kira-kira begitu ya. Bak di sini. Saya naik, ya ada gini-gini ya, tapi begini, saudara. Istri saya di bawah. Tapi sudah tahu, orang yang berhasil mengenal Tuhan dan menyadari bahwa Tuhanlah pusat segalanya dan bukan saya. Dia begini loh saudara, saya begini, dia begini. Sampai satu titik saya harus akui, bukan sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu saya mengakui gini, dia sudah lewatin saya. Suruh mau cari kebijaksanaan, carilah sama dia, jangan di sini. Serius. Sudah mau cari pewahyuan tentang Tuhan, cari di dia. Lebih banyak daripada di sini. Serius. Saya harus akui gini. Kapan terjadi? Orang yang pernah histeris bisa dipulihkan kembali. Sudah lihat dia. Ibu gembala yang pede banget dengan gayanya sendiri kan. Siapa yang bisa atur dia? Saya pun gak bisa. Maksud saya gini loh. Dia pede dengan dirinya. Kenapa? Dia tahu. Dia gini. Kalau menurut, bukan karena dia hidup mau-maunya dia. Kalau menurut saya, dia menemukan Tuhan dalam hidup dia. Dia mengenali Tuhan dalam hidup dia. Amin. Tanya dia, buat dia misalnya suatu hari ini gereja enggak apa-apa juga buat kita. Karena buat kami gini loh, kami berharga bukan karena kami memimpin gereja ini. Kami berharga karena kami kenal siapa Tuhan. Dan kami tahu di mana posisi kami. Maksudnya? Dalam sebuah rencana Allah yang besar. Dan kalau ini memang sudah waktunya diserahkan sama yang lain, it's okay. Kenapa? Karena it's all about God. Dan it's not about me. Latih penerimaan diri. Latih penerimaan diri. Gimana bener? Nih. Pulang dari sini ngaca, tapi jangan di WC, nanti ngantrinya panjang. Pulang deh, ngaca di depan rumah saudara, di dalam rumah saudara. Dalam rumah ngaca. Bisa nggak saudara bilang ini? Saudara mengagumi ciptaan Tuhan yang ini. Dan saudara bilang bersyukur betul dan saudara bilang ini. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat sambil tunjuk yang ada di kaca itu. Ajaib yang kau buat Tuhan. Dan jiwaku pun menyadarinya. Habis begitu ngaca, hidung apa itu pesek. Duh gue ini perlu ini mata ini aduh. Saudara mesti sadar bahwa kembali ke poin pertama, gambar diri kita masih kurang baik. Amin. Tapi ngaca lagi nih. Saudara enggak perlu
Gak perlu semua ganteng dong. Gak perlu semua cantik. Saudara tahu Nick Vujicic? Keren dong. Gak punya kaki, gak punya tangan loh. Iya kan? Tapi berpengaruh sekali di dunia. Kenapa? Karena dia ngaca dan dia bisa gini. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Latih penerimaan diri. Latih kepercayaan diri. Gak perlu kebawa-bawa orang lain. Gak perlu tiru-tiru orang lain. Amin. Anak-anak muda, kalau kamu gak bisa pakai off-white, jangan minder. Saya gak bisa off-white, saya all black aja. It's okay. Amin. Saudara lihat ini, latih kepercayaan dirimu. Saya yakin nih, saya bisa ketemu siapa aja loh. Saya bisa ketemu siapa aja tanpa minder. Kenapa? Orang ini hebat banget loh. Oh iya, tapi saya juga punya hebatnya kok. Yang saya tahu dia gak punya. Saya yakin banget itu. Tapi juga gini, kalau begitu doang sombong, kita juga mesti tahu gini, orang itu juga punya hebatnya sendiri. Tante punya hebatnya sendiri. Om punya hebatnya sendiri yang saya juga gak punya. Gambar diri yang benar, dibangun dari pengenalan akan Tuhan, dibangun bahwa pengertian bahwa it's all about God, it's not about me, akan membuat kita gak minder tapi juga gak sombong. Gak menghakimi orang. Kita tidak paksa orang lain semua harus seperti saya, karena saya pun tidak harus seperti Syahrini. Yang setuju kata amin? Ya toh? Karena saudara tidak harus jadi seperti Syahrini, orang lain juga tidak perlu jadi seperti saudara kan? Latihlah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau saudara sadar saudara punya mobil tadi, 1 triliun harganya, apa yang tadi? Saudara akan bertanggung jawab terhadap mobil itu kan? Diperhatiin ininya, semua diperhatiin. Supaya apa? Aduh ini mobil mahal loh. Begitu juga ini, waktu saudara sadar siapa saudara, maka yuk latih bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Makan yang benar. Jangan Indomie forever. Amin. Olahraga yuk. Semua, tapi gini, lebih dari itu semua apa? Kasih makan spirit kita dengan benar yuk. Karena gini loh, hey Tuhan tuh pencipta alam semesta dan aku anaknya. Aku anaknya. Hei, dia punya skenario besar atas dunia ini. Dan aku anaknya. Kasih makan spiritmu supaya engkau menyadari dirimu. Dan kau bisa signifikan. Kasih makan ini. Amin. Kalau memang tidak bisa matematik, bukan matematik yang harus di kesini. Tapi kasih makan supaya bijaksana, supaya cerdik. Amin. Bertanggung jawab terhadap dirimu, kembangin dirimu. Latih hidup dengan tujuan yang jelas. Jangan hidup ngeflow aja, ngeflow kemana? Ke jurang. Amin. Tujuannya harus jelas, karena Tuhan kita, Tuhan yang punya tujuan. Yang terakhir, latih integritas pribadimu. Kenapa? Waktu saudara tidak punya integritas, maka saudara sendiri tidak akan bisa menghargai dirimu. Nih, saya khotbah nih, tapi saya kelakuan jelek banget di luar. Saya mau tahu, saya lama-lama minder. Lama-lama gak pede, betul enggak? Atau lama-lama saya main sandiwara. Saya sibuk menyombongkan diri dengan yang lain untuk menutupi yang aslinya. Tapi waktu saya tahu, saya melatih integritas saya. Bukan berarti tidak pernah salah, tapi waktu salah, akui, bertobat. Minta ampun, saya anak Bapak tidak buang saya. Yang setuju kata amin. Waktu integritas kita punya, kita bisa berdiri dengan benar. Kita bisa hargai diri kita, karena kita tahu siapa kita. Amin. Gambar diri dan keputusan dalam hidup kita akan mencapai kesempurnaannya. Waktu semua didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Karena itu gini saudara, yuk kita helpful. Saat teduh, ayo saat teduh yuk supaya kenal Tuhan. Materi satunya bagus. Enggak berat enggak. Saya dengar kesaksian bagus banget. Tapi berisi. Lewat saat teduh ini saya dengar kesaksian banyak. Wih asik. Kita akan makin mengenal Yesus dan mengenal keselamatan. Kita mengenal Tuhan. Di atas pengenalan itulah gambar diri kita akan dibangun. Amin. Alkitab bilang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ayo hidup dengan mata yang tertuju pada Yesus yuk. Ayo hidup dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaannya. Bagaimana menjadi sempurna? Bagaimana keputusanmu sempurna? Gambar dirimu sempurna?
matamu harus tertuju pada Yesus. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Sambil lagu ini dinyanyiin, saya mau ajak kita kembali fokus sama Tuhan yuk. It's not about me, it's all about God. Nanti saudara lihat backgroundnya, teman-teman berusaha mencari gambar-gambar yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan lewat alam ciptaan. Sembahlah Tuhan dan kenalilah Dia, Allahmu. Hargai Dia, hormati Dia yang lahir dari pengenalan. Disitulah gambar dirimu akan terbangun. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk.